Setelah tenang, Abdurrahman bin Auf berujar, Rasulullah telah wafat. Selama hidupnya beliau tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang. Apa yang diharapkan dari kita jika usia kita dipanjangkan tetapi tidak menambah kebaikan? Lantaran jawaban tersebut, bukan hanya Abdurrahman bin Auf yang menangis, sahabat-sahabat lain yang mendengarnya pun kemudian ikut meneteskan air mata. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Abdurrahman Auf. Pertama-tama, kisah ini Ayu dapatkan sumbernya dari internet dan dari beberapa sumber. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini sampai habis dan yang sudah subscribe, like, komen, bahkan share video ini. Inilah ceritanya, selamat menyaksikan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki harta yang melimpah. Hartanya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Disebutkan Abdurrahman bin Auf sebagaimana profesi sahabat Nabi di Mekah pada umumnya merupakan sosok yang sangat konsen di usaha sektor bisnis perdagangan. Saat itu salah satu tempat yang ramai menjadi tempat usaha ini adalah pasar Bani Qainuqa, salah satu pasar milik orang Yahudi. Hal ini terbukti kalau dirinya sedang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Tidak perlu waktu yang lama, ia pun terkadang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari perdagangannya itu. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umurnya lebih muda dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah, nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ibunya bernama Safiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdu. Auf bin Abdul Harith bin Zahroh. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam, ia pun tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah hendak hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah itu. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor layaknya para muhajirin lainnya. Ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, sehingga setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakkannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi tunjukkanlah letak pasarmu." Maka ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga,
kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping tanah sebuah pasar. Kemudian tanah tersebut ia petak-petakkan secara baik. Lalu siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Alhasil banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu, sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya pun berlipat, sehingga tak perlu waktu lama dirinya berhasil keluar dari kemiskinan. Selain dikenal pandai dalam berdagang, ia juga dikenal sebagai seorang yang ulet dan pemberani. Pada saat perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah, yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Keberaniannya itu juga ia tampakkan ketika di perang Uhud. Ia tetap berperang walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Jika sedang berjihad, ia pasti berdagang atau berniaga. Hal itu ia anggap sebagai suatu amal yang keberhasilannya diharapkan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Keuletannya berdagang serta doa dari Rasulullah menjadikan perdagangannya semakin berhasil dan sukses. Meskipun sangat kaya raya, tetapi dirinya tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf adalah dirinya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan beliau juga diberi sebutan sebagai manusia bertangan emas karena rajin beramal. Kesuksesan Abdurrahman tidak saja karena etos kerja yang dimilikinya, tetapi juga semangat ibadahnya yang tidak pernah redup. Salah satu amal solehnya adalah gemar bersedekah. Menjadi miliarder tidak membuat sahabat Nabi ini larut dalam kesibukan duniawi. Sampai-sampai ia pernah mengungkapkan, "Aku adalah orang terkaya di Mekah, tapi semua ini justru membuatku takut. Jangan-jangan hartaku sendiri yang akan menjerumuskanku." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang juga dicatat Muhibbuddin At-Tabari dalam Ar-Riyadun Nadroh fi Manaqibil Asroh. Dikisahkan sekali waktu saat Siti Aisyah sedang di rumah atau di Madinah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara gemuruh. "Suara apa ini?" tanya Aisyah. Orang-orang menjawab, itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam membawa serbaneka komoditas. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itu yang menimbulkan suara gemuruh tadi. Aisyah kemudian berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman masuk ke surga dalam keadaan merangkak, atau karena kekayaan yang dimilikinya." Setelah ucapan Aisyah itu terdengar oleh Abdurrahman, ia pun berucap, "Jika bisa aku akan tetap masuk ke surga dengan berdiri." Ia pun menyedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya untuk didermakan ke jalan Allah. Sejarawan Muslim Jawad Ali melaporkan tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf ini. Menurutnya, ia tidak tanggung-tanggung menyedekahkan separuh hartanya. Pernah juga bersedekah 40.000 dinar, 500 ekor unta, dan 500 kendaraan untuk keperluan perang, dan memerdekakan 30.000 hamba sahaya, dan masih banyak lagi kisah kemurahannya.
Ia juga pernah bersedekah kepada seluruh tentara muslim yang masih hidup dalam perang Badar, masing-masing 400 dinar. Saat itu jumlah mereka adalah 100 orang. Kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil dari bisnis berjualan. Abdurrahman bin Auf pun kerap menangis. Teringat sabda Rasulullah ini. Sebab itu ia sering berdoa sebagai berikut. Jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah. Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertanya kepada Rasulullah cara bagaimana supaya dirinya dapat masuk ke surga minimal berjalan kaki. Rasulullah menjawab, perbanyak bersedekah niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal? Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Abdurrahman bin Auf memang seorang pedagang yang kaya raya. Meskipun demikian, ia tidak suka menumpuk harta dan hidup bermewah-mewah. Berdagang ia jadikan sebagai ladang amalan. Jika perdagangannya sukses, hal itu akan semakin mendekatkan jiwanya kepada Allah. Suatu hari, ketika Abdurrahman bin Auf hendak berbuka puasa, di hadapannya telah tersedia makanan. Namun, seketika ia tiba-tiba menangis. Di antara tangisannya, Abdurrahman berkata, Mus'ab bin Umair gugur sebagai syahid. Ia seorang yang jauh lebih baik daripada aku. Ia hanya mendapat kafan sehelai burdah. Jika kepalanya ditutup, maka tampaklah kakinya. Jika kakinya ditutup, maka tampaklah kepalanya. Abdurrahman bin Auf kemudian berhenti sejenak. Sambil masih terseduh-seduh, ia melanjutkan, demikian juga Hamzah. Ia adalah orang yang jauh lebih baik daripada aku. Ia pun gugur sebagai syuhada. Saat akan dikuburkan, hanya terdapat sehelai selendang untuknya. Telah dihamparkan bagi kami dunia seluas-luasnya,
telah diberikan pula kepada kami hasil sebanyak-banyaknya. Sungguh kami khawatir telah didahulukan pahala kebaikan kami. Abdurrahman bin Auf seringkali menangis jika teringat akan hartanya. Ia takut hartanya akan memberatkan dan menjegal dirinya kelak di hadapan Allah. Padahal ia tidak pernah mengambil harta yang haram sedikit pun. Pada kisah yang lain, diceritakan ketika beberapa sahabat sedang berkumpul di rumah Abdurrahman bin Auf, saat jamuan terhidang di meja, seketika itu juga ia menangis melihat kejadian yang tiba-tiba tersebut. Kemudian para sahabat terkejut. Mereka pun bertanya, "Kenapa kau menangis, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman bin Auf tidak bisa segera menjawab lantaran sedang menangis terseduh-seduh, larut dalam kesedihan. Para sahabatnya memang mengenal Abdurrahman sebagai pribadi yang lembut hati. Ia selalu cemas akan perbuatannya di dunia. Setelah tenang, Abdurrahman bin Auf berujar, "Rasulullah telah wafat. Selama hidupnya beliau tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang. Apa yang diharapkan dari kita jika usia kita dipanjangkan tetapi tidak menambah kebaikan?" Lantaran jawaban tersebut, bukan hanya Abdurrahman bin Auf yang menangis, sahabat-sahabat lain yang mendengarnya pun kemudian ikut meneteskan air mata. Tak heran jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya. Apalagi dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Menurut catatan sejarah, pada akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut yakni 1/3 dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, 1/3 untuk melunasi hutang-hutangnya, dan 1/3 lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun. Ada juga yang mengatakan 72 tahun pada tahun 31 Hijriah. Namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni, sedangkan 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar pada saat itu. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keutamaan. Berikut adalah beberapa fakta tentang Abdurrahman bin Auf yang disarikan dari berbagai sumber. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar, seperti yang tadi telah disebutkan. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Nomor 3, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah untuk berfatwa di Madinah padahal Rasulullah masih hidup. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan
medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel. Yang kelima, suatu saat ketika Rasulullah berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2000 dinar. Atas sedekah ini beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Nomor 6, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf memeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas, sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar ini, Rasulullah bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawab Abdurrahman, "mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah," jawabnya. Nomor 7, setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin atau para istri Rasulullah. Nomor 8, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah, padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Nomor 9, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40.000 dirham, 40.000 dinar, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Nomor 10, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 dinar per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Nomor 11, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya 1/4 dari 1/8, atau istri mendapat bagian 1/8 karena anak, lalu 1/8 ini dibagi 4 karena 4 istri. Nomor 12, saat pemakamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin." Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Semoga dengan cerita tadi kita bisa mengambil hikmah.
Karena sebanyak-banyaknya harta kita di dunia yang kita tumpuk dan tidak kita sedekahkan, itu hanya akan mempersulit jalan kita di surga. Abdurrahman saja yang hartanya banyak masih merangkak untuk menuju surga, padahal dia sudah sangat rajin bersedekah. Lalu apa kabar dengan kita? Semoga kita salah satu orang yang walaupun mungkin tidak bisa menyamakan kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf, tapi sedekah kita insya Allah bisa sama saja nilainya di mata Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk bersalawat hari ini dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa minggu depan pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.